Banyak suami klien saya yang ngeyel mau mempertahankan selingkuhannya, tapi nggak mau cerai dari istrinya. Dan kalau saya simpulkan, nah ini bun, ada 3 alasan mengapa suami melakukan itu. Baik, simak video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bun yang dirahmati oleh Allah. Belakangan ini bun, saya tuh cukup sering menerima klien yang suaminya itu selingkuh dengan pelakor, yang mana ketika diminta memutuskan si pelakor, ya si suami ini menolak mentah-mentah. Bahkan dia tolak permintaan istrinya itu dengan kasar. Tapi di sisi lain, si suami ini juga tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Nah, ini yang bikin saya heran sekaligus ya, yang paling gemes itu adalah suami beliau ini dengan gampangnya mengeluarkan uang puluhan juta demi memanjakan selingkuhannya. Duh, ini pastinya kalau kita ada di posisi istri Syah, nggak kebayang ya bun, gimana sakitnya hati kita. Nah, sampai di sini mungkin bunda bertanya-tanya, kok bisa ya suami sengotot itu mempertahankan selingkuhannya yang jelas-jelas sudah bikin dia mengeluarkan uang puluhan juta? Apa jangan-jangan si pelakor ini main pelet atau guna-guna nih? Baik, sebenarnya bun, ada 3 kemungkinan penyebab yang bikin suami itu sedemikian ngotot mempertahankan selingkuhannya di kasus yang semacam ini. Yang pertama, ada kemungkinan si suami ini wataknya lemah dan mudah sekali disetir. Dan kebetulan si pelakor ini sudah banyak makan asam garam, ya sudah banyak pengalaman mengamati tingkah pola laki-laki, sehingga dia tahu nih kalau suami klien saya ini orangnya itu terlalu baik, gak enakan orangnya dan mudah dipengaruhi. Nah makanya cukup dengan sekali 2 kali rayuan dan kata-kata manis ya, apapun yang diminta si pelakor ini bisa langsung di ACC sama suami. Nah dengan watak yang lemah dan mudah disetir ini, suami bakal kesulitan untuk melepaskan selingkuhannya karena dia itu tidak punya cukup ketegasan. Kemungkinan yang kedua, dari sisi suami sendiri ya, dia merasa sudah banyak berkorban dari segi waktu, perhatian, bahkan materi. Nah, sebagai orang yang merasa berkorban, dia itu nggak mau pengorbanannya itu tadi sia-sia. Ya dia akan berpikir bun, wah aku nih udah ngorbanin banyak waktu nih buat keluarga untuk dia, udah ngeluarin duit, masa harus disuruh ngelepasin gitu aja sih? Yang benar aja, rugi dong. Jadi kurang lebih matematika di pikiran suami itu seperti itu bun, kalau bunda pengen tahu. Nah kemudian yang ketiga, mengapa suami itu bisa sengotot itu pertahankan selingkuhannya? Yaitu bisa jadi di kasus-kasus semacam ini, proses jatuh cintanya suami ke pelakor itu adalah proses yang gak wajar sama sekali. Nah jadi suami itu gak ada niat untuk dekat sama pelakor sama sekali, ya gak ada keinginan untuk berhubungan dengan wanita itu. Tapi karena si wanita pelakor ini tahu kalau suami bunda itu bisa jadi tambang uang ya, atau ATM berjalannya, maka si pelakor itulah yang aktif bergerak. Nah dan banyak sekali kasus di luar sana di mana pelakor memakai sihir perceraian atau sihir tafrik, sihir ikatan, pelet, susuk dan sebagainya. Nah ini bunda boleh tidak percaya ya tentang adanya energi negatif seperti ini, tapi yang jelas dalam Islam ada kajian tersendiri mengenai sihir-sihir semacam ini. Bahkan Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tentang adanya setan-setan yang berusaha memisahkan pasangan suami istri. Dan efeknya ya sering di luar jangkauan akal kita bun. Nah seperti yang saya ceritakan tadi, suami mungkin aslinya orangnya tuh baik ya, dia suami yang bertanggung jawab, tapi mendadak sikapnya itu berubah drastis sejak kenal wanita itu. Dia berubah lebih kasar, lebih agresif, emosinya itu nggak stabil, ya dia jadi kehilangan jati dirinya dan sebagainya. Kalau kasusnya sudah sampai seperti ini, nah itu artinya suami bunda butuh penanganan yang khusus, karena ya adanya campur tangan energi negatif tadi yang membuat kasus ini jadi bukan kasus yang biasa lagi. Kasusnya itu udah masuk kategori luar biasa yang membutuhkan ikhtiar ekstra. Nah sebagai langkah awal,
ya, Bunda bisa bacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 102 dan ayat kursi ke air yang biasa diminum oleh suami. Entah itu air putih, sirup, teh, kopi, ya silahkan. Kalau gejalanya ekstrim Bun, maka Bunda bisa baca 33 kali atau bahkan 99 kali. Nah, supaya energinya itu luntur sampai ke akar-akarnya, maka saran saya Bun, Bunda itu wajib punya amalan harian ya untuk mendekatkan diri sama Allah sehingga aura rumah tangga Bunda itu kembali bersih dan lebih adem. Kalau klien-klien saya yang suaminya punya gejala seperti yang saya sampaikan tadi, nah biasanya saya ijazahi dengan amalan zikir Asma Ar-Rahman untuk diwirid 2 kali putaran tasbih menggunakan tasbih Karomah Ar-Rahman yang sudah saya riyadhahi. Nah, Bunda di rumah juga boleh menggunakannya juga karena insya Allah berkah energi dari tasbih ini itu akan selalu sesuaikan dengan hajat dan kondisi rumah tangga Bunda masing-masing. Nah, insya Allah kalau energi suami sudah Bunda bantu bersihkan, maka level kengototan suami untuk mempertahankan selingkuhannya itu akan lebih rendah Bun. Artinya hatinya sudah luluh dan lebih terbuka sama Bunda. Saya doakan ya Bun, buat Bunda yang suaminya masih dikuasai oleh pelakor, segera dimudahkan oleh Allah untuk menemukan jalan yang terbaik. Amin. Baik, itu tadi ya Bun 3 alasan mengapa suami itu bisa sengotot itu mempertahankan selingkuhannya. Nah, semoga ini bisa membantu memberikan sedikit pencerahan. Nah, Bunda bisa hubungi saya di nomor ini jika ingin berkonsultasi dan ingin dibimbing secara profesional. Baik, saya Bunda Ayu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.